Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Ihsan Ahmad Rifai, NPM 1901011074. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kemunculan tasawuf, kontak budaya Nasrani, Hindu-Buddha, Persia, Yunani, dan Arab. Langsung saja yang pertama yaitu sejarah kemunculan tasawuf. Yang pertama yaitu masa pembentukan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pada awal Islam atau pada awal Nabi dan Khulafaur Rasyidin istilah tasawuf belum dikenal. Meski demikian bukan berarti praktek seperti puasa, zuhud dan senadanya itu tidak ada. Hal ini dibuktikan dengan perilaku Abdullah ibni Umar yang banyak melakukan puasa sepanjang hari, sholat atau membaca Al-Quran di setiap malam harinya. Kemudian pada paruh abad ke-1 Hijriah muncul nama Hasan Basri, seorang tokoh zahid pertama dan termasyhur dalam sejarah tasawuf. Yang kedua yaitu masa perkembangan. Masa perkembangan ini terjadi pada kurun antara abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Pada kurun ini muncul dua tokoh terkemuka, yakni Abu Yazid al-Bustami dan Abu Mansur al-Halaj. Abu Yazid berasal dari Persia. Dia memunculkan ajaran fana, yaitu lebur atau hancurnya perasaan, liqa atau yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan wahdah al-wujud, yaitu kesatuan wujud atau bersatunya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Al-Halaj menampilkan teori hulul atau inkarnasi Tuhan, Nur Muhammad, dan wahdat al-adyan, yaitu kesatuan agama-agama. Yang ketiga yaitu masa konsolidasi. Masa yang berjalan pada kurun abad ke-5 Masehi ini sebenarnya kelanjutan dari pertarungan dua mazhab pada kurun sebelumnya. Pada kurun ini pertarungan dimenangkan oleh mazhab tasawuf Sunni dan mazhab saingannya tenggelam. Mazhab tasawuf Sunni ini dipengaruhi oleh kemenangan mazhab teologi Ahlus Sunnah wa Al-Jamaah yang dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Tokoh-tokoh yang menjadi panglima mazhab ini antara lain yaitu Al-Qushairi, Al-Hurawi, dan Al-Ghazali. Yang keempat yaitu masa falsafi. Pada masa abad ke-6 dan ke-7 Hijriah ini muncul dua hal penting, yakni yang pertama kebangkitan kembali tasawuf semi falsafi yang setelah bersinggungan dengan filsafat maka muncul menjadi tasawuf falsafi. Dan kedua, munculnya orde-orde dalam tasawuf atau thariqah. Tokoh utama mazhab tasawuf falsafi antara lain ialah Ibnu Arabi dengan wahdat al-wujud, Suhrawardi dengan teori isyarikiyah, Ibn Sabin dengan teori Ittihad, Ibnu Farid dengan teori cinta fana, dan wahdat al-syuhud. Yang kelima yaitu masa kemurnian. Menurut A.J. Arberi, sebagaimana dikutip Amin Syukur, pada Ibnu Arabi, Ibnu Farid, dan Ar-Rumi adalah masa keemasan gerakan tasawuf baik secara teoritis maupun praktis. Pengaruh dan praktek-praktek tasawuf tersebar luas melalui tarekat-tarekat. Selanjutnya yaitu tasawuf dan unsur Nasrani. Hal yang mendasari tasawuf berasal dari unsur Nasrani berdasarkan argumentasi pada dua hal, yaitu yang pertama adanya suatu interaksi antara orang-orang Arab dan kaum Nasrani pada masa jahiliyah maupun zaman Islam. Yang kedua yaitu adanya segi-segi kesamaan antara kehidupan para asketis atau sufi dalam hal ajaran serta cara mereka melatih jiwa dan mengasingkan diri dengan kehidupan Al-Masih dan ajaran-ajarannya, serta dengan para rahib
ketika sembahyang dan berpakaian. Pokok-pokok ajaran tasawuf yang diklaim berasal dari agama Nasrani antara lain yaitu yang pertama yaitu sikap fakir. Yang kedua, tawakal kepada Allah dalam soal penghidupan. Yang ketiga, peranan syekh yang menyerupai pendeta. Yang keempat yaitu selibasi. Yang kelima yaitu penyaksian. Selanjutnya yaitu tasawuf dan unsur Hindu-Buddha. Darwis Al-Birawi mencatat bahwa ada persamaan antara cara ibadah dan mujahadah tasawuf dengan Hindu. Kemudian juga paham reinkarnasi atau perpindahan roh dari satu badan ke badan yang lain. Cara pelepasan dari dunia versi Hindu-Buddha dengan persatuan diri dengan jalan mengingat Allah. Tetapi Komar Kailani dalam ulasannya tentang asal-usul tasawuf menolak pendapat yang mengatakan tasawuf berasal dari agama Hindu-Buddha. Menurutnya, pendapat-pendapat ini terlalu ekstrim karena kalau diterima bahwa ajaran tasawuf itu berasal dari Hindu-Buddha, berarti pada zaman Nabi Muhammad telah berkembang ajaran Hindu-Buddha ke Mekah. Padahal sepanjang sejarah belum ada kesimpulan seperti itu. Dapat disimpulkan bahwa persamaan yang dimaksud antara tasawuf dengan unsur Hindu-Buddha terlihat pada pelepasan diri atau penyatuan kepada Tuhan. Selain itu, penggunaan tasbih juga menjadi salah satu persamaannya karena pendeta Buddha dan kaum sufi sama-sama menggunakan tasbih. Namun meski demikian, hal tersebut bukanlah bukti kuat bahwa tasawuf memiliki unsur Hindu-Buddha. Selanjutnya yaitu tasawuf dan unsur Yunani. Kebudayaan Yunani seperti filsafat telah masuk ke dunia Islam mulai dari akhir Daulah Amamiyah dan puncaknya pada Daulah Abbasiyah. Ketika berlangsung zaman penerjemahan filsafat Yunani, kebanyakan para penerjemah itu adalah golongan Yahudi dan Kristen, dan di antara mereka juga terdapat golongan yang baru menganut Islam. Yang terkenal di antara mereka adalah Abdullah bin Mukafa yang sebelumnya beragama Majusi kemudian masuk Islam. Metode berpikir filsafat inilah yang mempengaruhi pola pikir sebagian orang Islam yang ingin berhubungan dengan Tuhan. Pada persoalan ini boleh jadi tasawuf yang kemudian diklasifikasikan sebagai tasawuf yang bercorak filsafat atau falsafi. Hal ini terlihat pada pikiran Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, terutama dalam uraian tentang filsafat jiwa. Apabila diperhatikan, memang cara kerja filsafat adalah bahwa segala sesuatu diukur menurut akal pikiran. Namun, dengan munculnya filsafat aliran Neoplatonisme, sepertinya filsafat lebih menjauhi dari wewenang akal dan lebih menyentuh hal yang lebih metafisik atau supranatural, terutama dalam persoalan pengenalan diri manusia di hadapan Tuhan. Selanjutnya yaitu tasawuf dan unsur Persia. Sebenarnya antara Arab dan Persia sudah ada hubungan sejak lama, yaitu pada bidang politik, pemikiran, kemasyarakatan, dan sastra. Namun belum ditemukan argumentasi kuat yang menyatakan bahwa kehidupan rohani Persia telah masuk ke tanah Arab. Yang jelas adalah kehidupan kerohanian Arab masuk ke Persia hingga orang-orang Persia itu terkenal dengan ahli-ahli tasawuf. Pendapat yang mengatakan asal-usul tasawuf bersumber dari luar Islam biasanya berasal dari kalangan orientalis karena paradigmanya hanya melihat, bahkan mengidentikan ajaran Islam dengan ajaran non-Islam. Tetapi Abdul Halim Mahmud menolak analisis-analisis para orientalis yang mengatakan bahwa tasawuf yang berkembang di dunia Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Berdasarkan kedua sumber nakli inilah benih-benih tasawuf muncul, kemudian dipengaruhi kebudayaan-kebudayaan asing, yaitu seperti India, Yunani, Persia, dan Masehi. Selanjutnya yang terakhir yaitu tasawuf dan unsur Arab. Melacak sejarah perkembangannya tasawuf tidak hanya dimulai ketika tasawuf dikaji sebagai sebuah ilmu, tetapi perlu diteliti sejak zaman Rasulullah. Memang pada masa Rasulullah dan masa sebelum datangnya Islam, istilah tasawuf itu pun belum ada. Istilah sufi pun pertama kali digunakan oleh Abu Hashim, yaitu seorang zahid dari
Syria. Orang-orang yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada ilahi dengan berbagai cara dikenal sebagai ahli tasawuf atau sufi. Pada masa-masa itulah tasawuf menjadi sebuah pengajian-pengajian yang dipimpin oleh guru-guru dan terkenal sebagai sufi. Mereka mendapatkan langsung dari guru masing-masing dengan cara menghafal, menyimpulkan, dan menuliskan pelajarannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.